Pergi sekarang dari rumah ini. Kamu hanya benalu. Ucap adik ipar sambil mengusirku dengan kasar. Suamiku hanya diam tak membelaku. Namun semua syok saat satu panggilanku mengubah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak awal menikah, aku sudah tahu posisiku tak pernah benar-benar kuat. Bukan karena aku tak mencintai Raka. Bukan pula karena aku merasa rendah diri. Tapi karena sejak hari pertama aku masuk rumah itu, tak satu pun yang benar-benar menyambutku sebagai bagian dari mereka. Rumah peninggalan orang tua Raka berdiri kokoh, besar, dan penuh kenangan keluarga mereka. Foto-foto masa kecil Raka masih menggantung rapi di dinding. Wajahnya tersenyum bersama orang-orang yang dulu dan sampai sekarang menganggap rumah itu milik mereka sepenuhnya. Namaku tak pernah tercantum dimanapun. Tak di foto, tak di cerita, tak juga di percakapan. Aku datang sebagai istri, tapi rasanya seperti tamu yang harus tahu diri. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Menyapu halaman, membersihkan ruang tamu, menyiapkan sarapan. Aku melakukannya bukan karena diminta, tapi karena ingin diterima. Aku pikir, jika aku cukup rajin, cukup patuh, cukup tidak merepotkan, mungkin mereka akan melihatku sebagai keluarga. Namun kenyataannya, sebaik apapun aku berusaha, selalu ada saja yang kurang di mata mereka. Adik iparku sering menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip penilaian. Di rumah ini, dari dulu semuanya teratur, katanya suatu kali. Aku hanya mengangguk. Aku tahu kalimat itu bukan pujian. Itu peringatan. Aku belajar untuk tidak terlalu banyak bicara. Tidak menyela. Tidak berpendapat. Tidak mengeluh. Aku belajar menyesuaikan diri sampai rasanya aku mengecil. Seperti seseorang yang pelan-pelan menghapus dirinya sendiri. Raka, suamiku. Lelaki yang kupilih dengan keyakinan penuh. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku. Di awal pernikahan, aku percaya satu hal. Selama aku bersama Raka, aku tak akan sendirian. Ia mungkin bukan pria yang pandai merangkai kata, tapi aku pikir diamnya adalah bentuk kebijaksanaan. Saat adiknya berbicara kasar, Raka hanya menarik napas. Saat aku disalahkan atas hal-hal kecil, Raka berkata, "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan." Saat aku pulang ke kamar dengan mata bengkak karena menahan tangis, Raka memelukku singkat, lalu tertidur seolah tak ada apa-apa. Aku menghibur diriku sendiri dengan berbagai alasan. Mungkin dia tak ingin konflik. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin laki-laki memang seperti itu. Aku terus mencari pembenaran. Karena aku terlalu takut menerima kenyataan bahwa aku tidak cukup penting untuk dibela. Malam-malamku sering dihabiskan dalam diam. Aku berbaring di sisi Raka, mendengar napasnya teratur, sementara pikiranku berisik. Aku bertanya-tanya, apakah semua istri merasa seperti ini? Apakah semua perempuan harus menelan perasaannya sendiri demi menjaga keutuhan rumah tangga? Aku ingat jelas suatu malam, saat aku memberanikan diri berbicara. "Mas, kadang aku capek." Raka tidak menatapku. Capek apa? Capek merasa sendirian. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Karena sejak saat itu, aku belajar satu hal. Perasaanku tidak dianggap nyata. Sejak malam itu, aku berhenti berharap banyak. Aku berhenti mengadu. Aku berhenti menuntut. Aku memilih mengalah. Karena aku percaya mengalah adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pernikahan. Aku tak menyadari bahwa setiap kali aku mengalah, ada bagian dari diriku yang mati pelan-pelan. Aku semakin terbiasa dianggap tidak penting. Terbiasa disisihkan dalam keputusan keluarga. Terbiasa diperlakukan seolah aku hanya menumpang hidup di rumah itu, menikmati sesuatu yang bukan hakku. Dan yang paling menyakitkan, aku terbiasa melihat suamiku berdiri di antara aku dan keluarganya,
tapi memilih mundur selangkah, meninggalkanku di garis depan sendirian. Saat itu, aku masih berpikir semuanya akan berubah seiring waktu. Aku percaya kesabaranku akan dihargai. Aku percaya diamnya Raka suatu hari akan berubah menjadi pembelaan. Aku tidak tahu, justru di balik diam itulah, pengkhianatan sedang tumbuh perlahan. Bukan pengkhianatan yang datang tiba-tiba, melainkan yang dibangun dari pembiaran, dari ketidakberpihakan, dari aku yang terlalu sering mengalah, hingga lupa bahwa aku juga manusia yang punya hak untuk dipertahankan. Sejak hari pemakaman mertuaku, suasana rumah berubah drastis. Duka belum benar-benar usai, namun udara di dalamnya terasa lebih dingin, lebih tegang, seolah ada sesuatu yang tak terucap tapi menunggu untuk meledak. Aku masih mengenakan baju hitam, masih menyimpan rasa kehilangan. Tapi di saat yang sama aku mulai merasa asing di tempat yang selama ini kutinggali. Dina, adik iparku, adalah orang pertama yang berubah. Bukan perubahan kecil, melainkan perubahan yang tajam dan disengaja. Jika dulu ia hanya dingin, kini tatapannya penuh perhitungan. Senyumnya tipis, tak pernah sampai ke mata. Setiap kali aku melintas di ruang tengah, aku bisa merasakan pandangannya menelusuri gerakku, seolah sedang mengukur sesuatu. Bukan aku sebagai manusia, tapi aku sebagai penghalang. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin Dina juga sedang berduka. Mungkin ia lelah. Mungkin suasana hati semua orang memang sedang tidak stabil. Aku kembali memilih diam, memilih memberi ruang, seperti yang selalu kulakukan. Namun beberapa hari kemudian, kalimat-kalimat itu mulai terdengar. Kunci rumah jangan kamu pegang semua. Ini rumah orang tua kami. Diucapkan santai, tapi penuh penekanan. Seperti garis yang ditarik jelas, aku dan mereka. Aku hanya mengangguk, menyerahkan kunci tanpa protes. Tanganku gemetar, tapi wajahku kupaksa tetap tenang. Aku tak ingin dianggap serakah, tak ingin dicap tak tahu diri. Lalu pembicaraan tentang rumah itu semakin sering muncul. Bukan di hadapanku secara langsung, tapi sengaja dikeraskan suaranya agar aku mendengar. Tentang siapa yang paling berhak, tentang siapa yang paling lama tinggal, tentang darah dan warisan. Aku duduk di ruang makan suatu sore, mendengar Dina berbicara di telepon. Ia tak menutup pintu. Kalau dia sadar diri, harusnya dia tahu posisi, katanya. Aku menelan ludah. Nasi di piring terasa hambar. Hari demi hari, aku mulai diperlakukan seperti tamu yang keberadaannya diawasi. Lemari yang biasa kupakai diberi sekat. Barang-barangku dipindahkan tanpa izin. Bahkan cara aku menaruh sandal pun dikomentari. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Dina berdiri di hadapanku tanpa senyum. Ini rumah orang tua kami, katanya datar. Kamu cuma numpang. Jangan merasa punya hak lebih. Kalimat itu menghantam dadaku tanpa ampun. Aku menoleh ke arah Raka. Aku tidak meminta banyak. Tidak meminta ia berteriak. Tidak meminta ia memihak secara terang-terangan. Aku hanya ingin ia berkata satu kalimat saja. Bahwa aku istrinya. Bahwa aku bukan orang asing. Namun Raka menunduk. Tangannya mengepal, lalu dilepaskan lagi. Ia menarik napas panjang, dan tetap diam. Saat itulah aku sadar, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada hinaan. Yaitu ketika orang yang seharusnya berdiri di sampingmu memilih untuk menghindar. Aku kembali ke kamar malam itu dengan langkah gontai. Pintu kututup pelan, agar tak dianggap berisik. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan menangis karena rumah. Aku menangis karena rasa tidak diakui. Sejak malam itu, aku hidup dalam kewaspadaan. Setiap percakapan terdengar seperti ancaman terselubung. Setiap langkah Dina terasa seperti klaim yang semakin berani. Ia mulai mengatur ini dan itu, seolah rumah itu sudah sepenuhnya miliknya. Dan Raka, tetap sama. Diam. Menghindar. Seolah berharap semuanya selesai sendiri. Aku mulai mengerti, rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal.
Ia telah berubah menjadi medan perebutan. Dan aku berdiri di tengahnya, sendirian. Aku belum tahu saat itu, bahwa semua ini hanyalah permulaan. Bahwa dari rumah inilah, aku akan diseret keluar bukan hanya sebagai menantu, melainkan sebagai seseorang yang dianggap tak pantas tinggal di sana. Dan yang paling menyakitkan, orang pertama yang membiarkannya terjadi adalah suamiku sendiri. Hari itu datang tanpa tanda. Tidak ada pertengkaran besar sebelumnya. Tidak ada teriakan yang diawali emosi memuncak. Justru semuanya terjadi di tengah pagi yang tampak biasa. Matahari masuk lewat jendela, suara sendok beradu dengan piring, dan aroma kopi yang seharusnya menenangkan. Aku sedang membereskan ruang tengah ketika Dina melangkah keluar dari kamarnya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya menatap lurus ke arahku. Tidak seperti biasanya yang penuh sindiran samar, kali ini tak ada upaya menyamarkan niat. "Kita perlu bicara," katanya. Nada suaranya membuat bulu kuduku merinding. Aku menegakkan tubuh, berusaha tetap sopan. Aku tidak tahu pembicaraan macam apa yang akan terjadi, tapi ada perasaan tak enak yang langsung mengendap di dada. Dina berhenti tepat di hadapanku. Jarak kami tak sampai 1 langkah. "Kamu tidak pantas tinggal di sini." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ragu, tanpa jeda. Bukan pertanyaan, bukan pendapat. Itu vonis. Aku terpaku. Ruangan seolah mengecil. Udara terasa berat, membuat napasku pendek-pendek. Selama ini aku menahan banyak hal, tapi kalimat itu, yang diucapkan lantang dan terbuka, menghancurkan pertahanan terakhirku. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Dina menyilangkan tangan. "Ini rumah keluarga kami. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Jangan sok berhak." Aku menoleh ke samping, mencari satu wajah yang seharusnya berdiri di pihakku. Raka ada di sana, berdiri tak jauh, seolah hanya penonton. Matanya tidak menatap Dina, tidak juga menatapku. Ia menatap lantai. Aku menunggu. 1 kalimat saja. 1 bantahan. 1 sikap. Namun yang datang hanya keheningan. Diam itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata Dina. Karena dari keheningan itulah aku tahu, harapanku selama ini keliru. Diam Raka bukan bentuk kebijaksanaan. Itu adalah penarikan diri. Pilihan untuk tidak memihak, yang artinya, membiarkanku dijatuhkan sendirian. "Kamu dengar, kan?" Dina menoleh ke arah Raka. "Aku cuma bicara yang sebenarnya." Raka mengangguk pelan. Anggukan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk meruntuhkan sesuatu di dalam diriku. Aku merasa telanjang. Martabatku seolah ditarik keluar dan diinjak di hadapan mereka. Bukan karena aku diusir secara fisik hari itu, melainkan karena untuk pertama kalinya, keberadaanku ditolak secara terang-terangan. Aku tidak berteriak, tidak membalas. Aku hanya berdiri di sana, berusaha menjaga diriku agar tidak hancur di tempat. "Aku ke kamar," kataku akhirnya. Langkahku terasa berat. Setiap lantai yang kupijak seperti menanyakan hal yang sama. "Sampai kapan kamu akan bertahan?" Di dalam kamar, aku mengunci pintu dan duduk di lantai. Tangisku pecah tanpa suara. Aku tidak ingin mereka mendengar. Aku tidak ingin mereka tahu betapa rapuhnya aku saat itu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang berusaha keluar. Aku memikirkan semua yang telah kulakukan. Semua mengalah yang kupilih. Semua diam yang kuterima. Tak satu pun menyelamatkanku. Hari itu aku belajar satu pelajaran pahit. Martabat tidak hilang karena dimaki orang lain, tetapi karena dibiarkan hilang oleh orang yang seharusnya menjaganya. Sejak hari itu, aku tidak lagi merasa tinggal di rumah. Aku merasa menunggu waktu. Setiap pagi kulewati dengan perasaan seperti orang yang siap dipanggil keluar kapan saja. Aku tidak lagi menata rumah dengan hati. Aku hanya menjalani hari, menunggu keputusan yang entah kapan akan dijatuhkan secara resmi. Dan di antara semua rasa sakit itu, yang paling menyesakan bukanlah kata-kata Dina, melainkan keheningan Raka. Keheningan yang membuatku akhirnya mengerti satu kebenaran paling sunyi,
Aku tidak lagi punya siapapun di rumah itu. Dan sejak saat itu, aku tahu, jika aku ingin bertahan hidup, aku harus mulai berdiri untuk diriku sendiri. Tak seorang pun di rumah itu tahu, bahwa jauh sebelum suasana berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan, pernah ada malam yang sunyi. Malam ketika aku dan mertuaku duduk berhadapan tanpa siapapun sebagai saksi. Malam yang tak pernah kuceritakan pada siapapun, bahkan pada Raka. Malam itu hujan turun pelan, mengetuk genting dengan ritme yang menenangkan. Lampu ruang tengah menyala temaram. Mertuaku duduk di kursi tua kesayangannya, tangan kurusnya gemetar saat memegang secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya merah, bukan karena sakit, melainkan karena beban yang terlalu lama ia pendam sendiri. Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang apakah aku orang yang tepat untuk menanggung rahasia itu. Aku sudah tak tahu harus bagaimana lagi, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Hutang itu sudah seperti tali di leher. Aku terdiam. Aku tahu mertuaku bukan perempuan yang mudah mengeluh. Selama ini ia selalu terlihat kuat, tegas, dan menjaga wibawa sebagai orang tua. Mendengar suaranya pecah malam itu membuat dadaku sesak. Ia bercerita tanpa banyak jeda. Tentang utang yang menumpuk. Tentang tenggat waktu yang semakin dekat. Tentang ancaman yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Tentang rasa takut kehilangan rumah yang selama ini menjadi satu-satunya pegangan hidupnya. Air matanya jatuh satu-satu. Tak dramatis, tapi jujur. Aku malu, katanya lirih. Anak-anakku tak boleh tahu. Mereka sudah punya beban masing-masing. Aku duduk di depannya, mendengarkan, tanpa menyela. Di kepalaku, berbagai pikiran berputar. Aku tahu aku punya simpanan. Uang yang kukumpulkan pelan-pelan, tanpa banyak orang tahu. Uang yang kusiapkan untuk masa depan. Untuk keamanan, untuk berjaga-jaga. Malam itu, tanpa rencana, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku bisa membantu, kataku pelan. Mertuaku menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak mau merepotkanmu. Ini bukan tanggung jawabmu. Aku menatapnya lurus. Aku tidak ingin meminjamkan. Aku ingin membeli rumah ini. Kalimat itu menggantung lama di udara. Ia terdiam. Menatapku seolah tak yakin mendengar dengan benar. Aku mengulanginya, lebih tegas. Aku jelaskan dengan tenang. Bukan pinjaman, bukan titipan. Transaksi sah. Rumah itu akan menjadi milikku, dan uangnya ia gunakan untuk melunasi semua hutang, tanpa rasa terikat, tanpa kewajiban apapun. Ia menangis malam itu. Menangis bukan karena lega saja, tapi karena merasa dihargai. Ia memegang tanganku lama, seolah takut aku berubah pikiran. Kamu terlalu baik, katanya. Mereka tak akan mengerti. Dan aku menjawab sesuatu yang kini terasa ironis. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting keluarga tetap utuh. Beberapa hari setelah itu, semuanya diurus diam-diam. Kami pergi ke notaris tanpa keramaian. Tidak ada pesta. Tidak ada pengumuman. Hanya tanda tangan, akta, dan bukti yang disimpan rapi. Semua sah secara hukum. Tidak ada celah. Aku memilih tidak memberitahu siapapun. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin menjaga kehormatan mertuaku. Aku tahu betapa beratnya bagi seorang ibu mengakui kesulitan di hadapan anak-anaknya. Aku ingin ia tetap terlihat kuat di mata mereka. Bahkan pada Raka, aku tak pernah bercerita secara lengkap. Ia hanya tahu aku membantu. Tidak lebih. Setelah semua selesai, mertuaku kembali tersenyum seperti biasa. Bebannya terangkat. Ia kembali menjadi ibu yang tegar, tanpa ada yang tahu apa yang hampir menghancurkan hidupnya. Dan aku kembali menjadi menantu yang diam. Menyimpan kebenaran itu rapat-rapat, seolah itu tak pernah terjadi. Kini, setelah ia tiada, aku berdiri di rumah yang secara sah adalah milikku, namun diperlakukan seperti orang asing. Ironi itu menertawakanku setiap hari. Mereka memperebutkan sesuatu yang tak mereka tahu telah berpindah tangan. Mereka mengusir seseorang yang diam-diam telah menyelamatkan segalanya. Dan aku
Masih memilih diam. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku masih ingin menjaga satu hal terakhir. Kehormatan orang yang telah mempercayaiku hingga akhir hidupnya. Aku belum tahu sampai kapan diam itu bisa kupelihara. Yang ku tahu, setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk muncul ke permukaan. Dan saat waktunya tiba, rumah ini tak hanya akan menjadi saksi kebenaran, tapi juga tempat di mana semua kepalsuan runtuh bersamaan. Pagi itu udara terasa berat sejak aku membuka mata. Ada firasat yang tak bisa kujelaskan. Seperti tubuhku sudah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, jauh sebelum pikiranku sempat memahaminya. Aku bangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang, menenangkan napas yang tiba-tiba terasa pendek. Aku belum sempat keluar kamar ketika suara langkah kaki terdengar cepat di ruang tengah. Bukan langkah keluarga yang biasa, tapi langkah asing, berat, tegas, dan tanpa ragu. Jantungku berdegup kencang. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Dina berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Di belakangnya, dua pria berdiri tegak. Tubuh mereka besar, ekspresi mereka datar. Aku tak perlu bertanya siapa mereka. Dari cara berdirinya saja, aku tahu mereka datang bukan untuk berbincang. Ambil barang-barangmu, kata Dina singkat. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku berusaha menjaga suara tetap tenang. Apa maksudmu? Kamu tidak dengar? Nada suaranya meninggi. Kamu sudah terlalu lama numpang di sini. Sebelum aku sempat bergerak, salah satu pria itu melangkah masuk. Ia membuka lemari tanpa izin. Pakaian-pakaianku ditarik keluar begitu saja. Dilipat asal, dilempar ke lantai. Sebagian jatuh dari gantungan, sebagian terinjak sepatu mereka. Aku menjerit. Bukan karena marah, tapi karena terkejut. Jangan, itu barangku. Namun suaraku tak berarti apa-apa. Tas-tasku dilempar ke depan pintu. Sepatu-sepatuku berhamburan. Ada suara benda pecah, bingkai foto kecil yang kusimpan diam-diam di laci retak dan terbelah dua. Saat itu aku menoleh ke satu-satunya arah yang masih menyisakan harapan. Raka. Ia berdiri di balik Dina. Wajahnya pucat. Matanya menyimpan kegelisahan, tapi kakinya tak melangkah. Tangannya tak terangkat. Mulutnya tetap tertutup rapat. Seolah kata-kata telah meninggalkannya sepenuhnya. Mas, panggilku lirih. Aku menunggu. Aku memohon bukan dengan suara, tapi dengan tatapan. Dengan seluruh tahun yang pernah kami lewati bersama. Dengan janji yang pernah ia ucapkan. Namun Raka hanya berdiri di sana. Diam. Salah satu pria itu menarik lenganku. Pegangannya kasar. Aku kehilangan keseimbangan, hampir terjatuh. Rasa perih menjalar dari pergelangan hingga bahu. Aku berusaha melepaskan diri, tapi tenagaku kalah. Keluar, teriak Dina. Aku diseret melewati ruang tamu. Ruangan yang dulu kubersihkan setiap pagi. Tempat aku menyapu lantai tanpa pernah mengeluh. Tempat aku duduk diam saat harga diriku diinjak. Kini aku melewatinya sebagai orang yang diusir. Aku terhuyung saat kaki menyentuh teras. Tubuhku tak kuat lagi menahan tekanan. Aku jatuh terduduk. Lututku membentur lantai dingin. Rasa sakit menjalar, tapi kalah oleh rasa hancur di dalam dada. Barang-barangku dilempar menyusul. Tas, pakaian, sepatu. Semua berserakan di teras seperti sampah yang tak lagi diinginkan. Pintu ditutup keras. Aku mendongak. Raka masih berdiri di sana, di balik Dina. Mata kami bertemu sekejap. Di matanya ada sesuatu, rasa bersalah, mungkin, atau ketakutan. Tapi tidak ada keberanian. Tidak ada langkah ke arahku. Tidak ada tangan yang terulur. Tidak ada pelukan. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku runtuh sepenuhnya. Bukan hanya hatiku sebagai istri, tapi martabatku sebagai manusia. Aku duduk di teras rumah itu lama. Terlalu lama. Orang-orang mulai melirik dari kejauhan. Bisik-bisik terdengar. Aku tidak peduli. Aku terlalu lelah untuk merasa malu.
Aku hanya menatap pintu yang tertutup rapat. Pintu rumah yang secara sah adalah milikku. Namun hari itu mengusirku tanpa ampun. Aku tidak menangis keras. Air mataku mengalir pelan, tanpa suara. Tanganku gemetar saat ku genggam ujung bajuku sendiri, mencoba menenangkan diri. Hari itu, aku kehilangan rumah. Bukan karena aku tidak punya hak, melainkan karena aku terlalu lama memilih diam. Dan di teras itulah, dalam tubuh yang gemetar dan hati yang hancur, aku akhirnya menyadari satu kebenaran yang tak bisa kuhindari lagi. Aku tidak bisa terus mengalah. Jika aku ingin bertahan, jika aku ingin hidup, maka aku harus bangkit. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai pemilik kebenaran yang selama ini kusimpan sendirian. Aku masih duduk di teras ketika jarum jam di ponselku bergerak lambat, seolah sengaja memperpanjang penderitaan. Barang-barangku masih berserakan. Beberapa orang lewat menoleh cepat lalu berpura-pura tak melihat. Aku tak menyalahkan mereka. Siapapun akan canggung menyaksikan seseorang diusir dari rumahnya sendiri. Tanganku gemetar hebat. Bukan hanya karena rasa sakit di lengan, tapi karena hatiku kosong. Sunyi. Seperti sesuatu telah diambil paksa dan belum tahu bagaimana mengisinya kembali. Aku menarik napas panjang. Dalam kepalaku, satu nama berulang-ulang. Dengan jari yang hampir tak bisa kukendalikan, aku menekan nomor itu. Nada sambung terdengar. Sah, du, tig. Halo? Suara itu terdengar tenang. Al. Seolah dunia masih berjalan normal. Aku tak langsung bicara. Suaraku tercekat. Air mataku jatuh ke layar ponsel. Ibu? Katanya pelan, memastikan. Ada apa? Aku akhirnya bicara, dengan kalimat yang terpotong-potong. Tentang Dina. Tentang dua pria. Tentang aku yang diseret dan dijatuhkan. Tentang Raka yang berdiri diam. Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia mengerti dari suaraku yang gemetar. Tenang, katanya. Satu kata itu seperti pegangan di tengah laut. Jangan pergi dari sana. Jangan meninggalkan lokasi. Aku menelan ludah. Aku sudah diusir. Secara hukum, tidak ada yang bisa mengusir ibu dari rumah itu, jawabnya tegas. Itu rumah ibu. Kalimat itu menghantam kesadaranku. Bukan sebagai rahasia, bukan sebagai beban, tapi sebagai fakta yang selama ini kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Duduklah di situ, lanjutnya. Saya datang. Panggilan terputus. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku menggeser tubuhku agar tak terlalu mencolok, merapikan barang-barang seadanya. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku menegakkan punggung, menghapus air mata, dan mengatur napas. Setiap detik terasa lama, tapi hatiku perlahan mengeras, bukan karena marah, melainkan karena sadar. 1 jam kemudian, suara mobil berhenti tepat di depan rumah itu. Seorang pria turun dengan langkah mantap. Setelan rapi. Wajah tenang. Di tangannya, sebuah map coklat tebal. Ia menatap sekeliling sebentar, lalu matanya bertemu denganku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak berisik, tapi penuh keyakinan. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya sambil mendekat. Aku berdiri. Kakiku masih lemas, tapi tubuhku menegakkan diri. Untuk pertama kalinya hari itu, aku berdiri bukan sebagai orang yang diusir, melainkan sebagai seseorang yang akan melawan dengan cara yang benar. Saya siap, kataku lirih. Ia mengangguk. Mari kita masuk. Pintu rumah itu masih tertutup rapat. Pengacaraku mengetuk, bukan dengan keras, tapi dengan ketenangan orang yang tahu ia punya hak. Ketukan itu seperti tanda dimulainya babak baru. Saat pintu akhirnya terbuka, aku melangkah maju. Map coklat itu dipegang erat, seolah berisi lebih dari sekadar kertas. Ia berisi kebenaran, bukti, dan akhir dari kesewenang-wenangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari itu, aku tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang diseret keluar.
Aku berdiri sebagai pemilik yang sah. Sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi mengalah. Dan aku tahu, satu panggilan tadi telah mengubah segalanya. Bukan hanya tentang rumah, tapi tentang diriku sendiri. Ruang tamu itu terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Udara di dalamnya tebal, seolah setiap orang menahan napas bersamaan. Aku berdiri di dekat pintu, sementara pengacaraku melangkah maju dengan langkah tenang. Langkah seseorang yang tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk mengakhiri. Dina berdiri kaku di tengah ruangan. Dua pria yang tadi menyeretku kini berdiri canggung di sudut, tak lagi menatap lurus. Raka duduk di sofa, tubuhnya condong ke depan, tangan bertumpu di lutut, wajahnya pucat pasi. Tak ada satupun yang berani bicara lebih dulu. Pengacaraku meletakkan map coklat itu di atas meja. Suara gesekan kertas terdengar jelas ketika ia membukanya. Terlalu jelas. Seperti bunyi penanda bahwa sesuatu akan berubah dan tak bisa ditarik kembali. Baik, katanya dengan nada profesional, datar, tanpa emosi berlebihan. Saya akan jelaskan singkat dan jelas. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen, menatanya rapi, lalu mendorongnya ke tengah meja. Rumah ini sah milik klien kami sejak 2 tahun lalu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Dina menatap kertas-kertas itu dengan mata membelalak. Warna wajahnya menghilang seketika. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tidak mungkin, katanya akhirnya, suaranya parau. Ini rumah orang tua kami. Pengacaraku mengangguk pelan. Benar, dan orang tua Anda menjualnya secara sah. Ia menunjuk satu halaman. Akta jual beli. Ditandatangani oleh almarhumah, disahkan notaris, dan telah terdaftar secara hukum. Tidak ada sengketa. Tidak ada cacat hukum. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berpindah dari dokumen ke wajahku. Tatapan itu kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Aku tidak tahu, gumamnya. Pengacaraku menoleh kepadanya. Tidak tahu bukan berarti tidak sah. Ia melanjutkan dengan tenang, seolah sedang membaca laporan biasa. Penjualan dilakukan karena kebutuhan mendesak. Hutang yang harus segera dilunasi. Klien kami membantu dengan cara yang paling jelas dan terhormat. Membeli, bukan meminjam. Dina mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Kenapa? Kenapa kami tidak diberitahu? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Karena ibumu tidak ingin kalian menanggung malu, kataku pelan. Suaraku tenang, meski dadaku bergetar. Dan karena aku memilih menjaga kehormatan keluarga kalian. Keheningan jatuh lagi. Lebih berat dari sebelumnya. Raka terduduk lebih dalam. Bahunya merosot. Wajahnya menegang, lalu pecah. Aku bisa melihat penyesalan itu jelas. Terlambat, tapi nyata. Namun tak satu pun bisa mengubah apa yang telah terjadi. Pengacaraku menutup map itu perlahan. Tindakan pengusiran, perusakan barang, dan penyeretan klien kami adalah pelanggaran hukum. Kami bisa melanjutkan ke jalur pidana maupun perdata. Dina tersentak. Tidak, jangan. Tak ada lagi suara tinggi. Tak ada lagi perintah. Tak ada lagi keberanian palsu. Yang tersisa hanya ketakutan dan kesadaran yang datang terlambat. Aku berdiri tegak. Kakiku masih terasa lemah. Tapi hatiku tidak. Aku tidak tersenyum. Tidak pula membalas dengan kata-kata kasar. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan kebenaran melakukan pekerjaannya sendiri. Hari itu, rumah ini kembali padaku. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kekerasan. Melainkan dengan satu akta yang selama ini kusembunyikan demi menjaga nama baik mereka. Dan di ruang tamu itu, di bawah cahaya lampu yang sama yang dulu menyaksikanku diperlakukan sebagai tamu, semua mulut akhirnya terbungkam. Tak ada lagi dalih. Tak ada lagi klaim. Hanya syok. Dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Setelah pengacaraku pamit dan pintu rumah kembali tertutup, keheningan menggantung lama di antara kami. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani memecah suasana.
Dina memilih masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan adalah pengakuan atas kekalahannya sendiri. Tinggallah aku dan Raka di ruang tamu itu. Rumah yang kini terasa asing bagi kami berdua. Raka berdiri tak jauh dariku. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia menatapku lama, seakan mencari perempuan yang dulu selalu menunduk dan mengalah, dan tak menemukannya lagi. Aku? Suaranya serak. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya pelan. Kenapa kamu tak pernah bilang? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagiku, pertanyaan itu datang terlalu terlambat. Aku menatapnya balik, tidak dengan amarah, tidak juga dengan kebencian. Hanya kelelahan yang panjang, kelelahan dari menunggu, dari berharap, dari diam yang tak pernah dihargai. Aku tersenyum pahit. Karena kamu tak pernah bertanya, jawabku pelan. Dan kamu tak pernah membelaku. Kalimat itu jatuh di antara kami, tak keras, tapi cukup untuk meretakkan sesuatu di wajahnya. Raka menelan ludah. Bahunya turun. Ia terlihat lebih kecil dari yang pernah kulihat. Aku pikir, kamu kuat, katanya lirih. Aku pikir kamu bisa bertahan. Aku menggeleng perlahan. Aku bertahan karena tidak punya pilihan. Bukan karena aku baik-baik saja. Ia terdiam. Tangannya mengepal lalu mengendur. Aku salah, katanya. Aku terlalu takut. Takut konflik. Takut mengecewakan keluargaku. Aku mengangguk. Dan dalam ketakutan itu, kamu mengecewakanku. Tidak ada nada menyalahkan. Hanya fakta yang akhirnya diucapkan. Raka melangkah mendekat, lalu berhenti ragu-ragu. Seperti seseorang yang ingin memeluk, tapi sadar ia telah kehilangan hak untuk itu. Air mata jatuh dari sudut matanya. Satu-satu, tanpa suara. Aku menyesal, katanya. Aku seharusnya berdiri di sampingmu. Aku menatapnya lama. Di dalam diriku, ada kenangan tentang lelaki yang dulu kucintai, tentang janji yang pernah ia ucapkan, tentang harapan yang pernah kusimpan. Tapi kenangan itu kini berdiri berjauhan dengan kenyataan yang baru saja kulewati. Penyesalan tidak bisa menghapus luka. Air mata tidak bisa mengembalikan martabat yang sempat diinjak. Aku tidak butuh kamu menyesal sekarang, kataku akhirnya. Aku butuh kamu hadir saat itu. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena menyadari apa yang telah ia hancurkan dengan diamnya sendiri. Aku memalingkan wajah ke jendela. Cahaya sore masuk perlahan, menyinari ruang tamu. Rasanya seperti akhir dari satu fase hidup, dan awal dari yang lain. Diam Raka kini berubah menjadi penyesalan. Namun penyesalan itu datang setelah aku belajar berdiri sendiri. Dan saat itu aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang menunggu dibela. Aku sudah memilih untuk membela diriku sendiri. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Kakiku menapak lantai dingin yang dulu sering kusapu dalam diam. Kali ini, aku tidak merasa kecil. Tidak juga rapuh. Ada ketenangan aneh yang mengalir di dadaku, ketenangan yang datang setelah segala yang terburuk telah terjadi. Untuk pertama kalinya, aku tidak gemetar saat bersuara. Aku diusir dari rumahku sendiri, kataku. Suaraku terdengar jelas, tegas, tanpa pecah. Diseret, dihina, dan kamu membiarkannya. Setiap kataku lepaskan perlahan. Seperti palu yang menghantam satu persatu kebohongan yang selama ini kuterima. Raka mengangkat wajahnya. Matanya merah, napasnya berat. Ia ingin menyela, tapi aku mengangkat tangan. Biarkan aku bicara, ujarku tenang. Ia terdiam. Aku tidak meminta kamu melawan keluargamu, lanjutku. Aku hanya ingin kamu melindungiku. Itu tugasmu sebagai suami. Aku melangkah satu langkah ke depan. Bukan mendekat untuk menyerang, melainkan untuk menegaskan keberadaanku. Selama ini aku mengalah. Aku diam.
Aku menahan semuanya karena aku percaya kamu akan melihat sendiri kapan aku terluka. Tapi ternyata aku salah. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa bersih di paru-paruku. Seolah selama ini aku bernapas setengah-setengah. Kamu berdiri di sana, kataku, menunjuk ke arah pintu. Melihat aku ditarik seperti bukan siapa-siapa. Dan kamu memilih diam. Raka menunduk. Bahunya bergetar. Aku tahu ia ingin membela diri, tapi tak ada alasan yang cukup kuat untuk menyangkal kenyataan itu. Aku tidak sedang marah, kataku jujur. Aku sedang sadar. Aku berhenti sejenak. Kata-kata selanjutnya adalah yang paling berat. Bukan untuk diucapkan, tapi untuk diakui. Aku sadar bahwa selama ini aku sendirian dalam pernikahan ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Bahkan jam dinding seolah berdetak lebih pelan. Aku tidak ingin kamu berjanji apapun hari ini, lanjutku. Aku tidak ingin air mata. Aku tidak ingin penyesalan yang datang setelah semuanya hancur. Aku menatapnya lurus. Tidak lagi berharap, tidak lagi memohon. Aku hanya ingin kamu mengerti satu hal, kataku pelan tapi pasti. Mulai sekarang, aku tidak akan diam ketika martabatku diinjak. Oleh siapapun, termasuk olehmu. Raka mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh kehilangan. Ia akhirnya mengangguk pelan, seperti seseorang yang menerima vonis yang memang pantas ia terima. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Kelegaan karena akhirnya aku berdiri di pihak diriku sendiri. Dan di ruang tamu itu, dengan suaraku yang akhirnya utuh, aku tahu satu hal pasti. Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah awal dari hidup yang tidak lagi kubiarkan dikuasai oleh diam. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu, punggungku lurus, kakiku menapak kuat di lantai yang kini tak lagi terasa asing. Tidak ada gemetar. Tidak ada keraguan. Seolah seluruh rasa takut yang selama ini mengikatku telah terlepas satu persatu. Aku menatap mereka berdua, Dina dan Raka. Sekarang dengarkan aku, kataku. Suaraku tenang. Bukan suara orang yang marah, melainkan suara seseorang yang telah mengambil keputusan dan tak berniat menawar. Keluar dari rumah ini. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Namun justru itulah yang membuatnya terasa final. Dina terperanjat. Apa? Ia tertawa singkat, tapi tawanya kosong. Kamu gila? Ini rumah keluarga kami. Aku menatapnya tanpa mengubah ekspresi. Rumah ini punya pemilik. Dan itu bukan kamu. Dina melangkah maju, suaranya meninggi. Kamu tidak berhak mengusir kami. Kamu cuma... Cukup, potongku. Suaraku tetap rendah, tapi tegas. Aku sudah mendengarkan hinaanmu cukup lama. Sekarang giliranku menentukan batas. Ia terdiam sesaat, lalu berteriak, emosinya meledak. Kata-kata kasar keluar tanpa kendali. Tuduhan, amarah, rasa malu yang berubah menjadi agresi. Namun tak satu pun menyentuhku lagi. Aku berdiri di sana, tenang, karena aku tahu aku tidak sedang merebut. Aku sedang mengambil kembali apa yang memang hakku. Raka melangkah mendekat. Tolong, katanya lirih. Jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menoleh padanya. Wajahnya penuh permohonan. Tangannya terulur, tapi aku mundur selangkah. Sudah terlambat untuk bicara baik-baik, jawabku. Aku sudah mencoba itu selama ini. Kamu tidak mendengarkan. Aku salah, katanya cepat. Aku akan berubah. Aku janji. Aku menggeleng perlahan. Janji tanpa tindakan hanya suara kosong. Aku menarik napas panjang. Bukan untuk menahan emosi, tapi untuk memastikan suaraku tetap jernih. Kalian punya waktu untuk mengemasi barang-barang kalian, kataku. Aku tidak akan mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin rumahku kembali menjadi tempat aman. Dina menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu tega mengusir keluarga sendiri. Aku menatapnya balik. Kamu tega menyeretku keluar dari rumahku sendiri. Keheningan kembali jatuh.
Memalukan. Tak terbantahkan. Raka terduduk di sofa, wajahnya tertunduk. Ia mengusap wajahnya berulang kali, seolah mencoba menghapus kenyataan yang tak bisa ia hindari. Aku tidak sedang membalas dendam, kataku akhirnya. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Hari itu, aku tidak berteriak, tidak membalas dengan hinaan. Aku hanya berdiri di atas kebenaran dan membiarkannya bekerja. Aku sudah selesai menjadi wanita yang terus mengalah. Selesai meminta pengertian dari orang yang tak pernah mau memahami. Selesai menunggu dibela. Dan ketika mereka akhirnya mulai berkemas, aku berdiri di ruang tamu itu dengan satu perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lega. Bukan karena menang atas mereka, melainkan karena untuk pertama kalinya aku memilih diriku sendiri. Senja telah jatuh ketika langkah terakhir meninggalkan halaman rumah itu. Tidak ada lagi suara koper diseret. Tidak ada lagi pintu dibanting. Yang tersisa hanya kesunyian yang perlahan merayap, mengisi setiap sudut rumah yang baru saja melewati badai panjang. Aku berdiri di depan pintu utama. Tanganku memegang gagang pintu, terasa dingin di telapak. Untuk sesaat, aku menoleh ke belakang. Bukan untuk menyesal, melainkan untuk memastikan satu hal. Tidak ada lagi siapapun yang berdiri di belakangku, menuntut, menekan, atau membuatku merasa tak pantas berada di tempat ini. Pintu itu kututup perlahan. Klik. Suara kunci yang berputar terdengar jelas. Bukan keras, tapi tegas. Seperti garis akhir yang ditarik rapi. Aku bersandar sejenak di daun pintu. Napasku keluar panjang. Bukan napas kelelahan, melainkan napas lega. Lega karena aku akhirnya bisa berdiri tanpa harus berjaga-jaga. Tanpa harus mengecilkan diri. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Ruangan itu kosong. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah kaki asing. Tidak ada tatapan yang menghakimi. Cahaya senja menyelinap lewat jendela, memantul di lantai, membuat ruangan itu terlihat berbeda. Lebih luas, lebih jujur. Rumah ini, rumah yang kubeli dengan pengorbanan. Aku ingat malam-malam panjang ketika aku menghitung uang dengan hati-hati. Menimbang risiko. Menguatkan diri untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Aku ingat wajah mertuaku yang lega, air matanya yang jatuh bukan karena lemah, melainkan karena akhirnya terbebas dari lilitan yang mencekik. Aku juga ingat hari-hari setelahnya, ketika aku memilih diam. Membiarkan diriku dianggap tak punya hak. Membiarkan martabatku perlahan tergerus demi menjaga nama baik orang lain. Rumah ini hampir merenggut harga diriku. Bukan karena temboknya, bukan karena kepemilikannya, tetapi karena di dalamnya aku pernah diperlakukan seolah tidak layak ada. Seolah pengorbananku tak pernah terjadi. Aku berjalan menyusuri tiap ruangan. Menyentuh dinding. Mengusap meja. Duduk di kursi yang dulu sering kugunakan untuk menunggu. Menunggu dimengerti, menunggu dibela. Kini aku tidak menunggu siapapun. Aku berhenti di tengah ruang tamu, berdiri di titik yang dulu menjadi saksi bisu ketika aku diseret keluar. Dadaku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena aku masih hidup setelah semua itu. Karena aku bangkit, meski sempat jatuh sangat dalam. Aku tersenyum kecil. Untuk diriku sendiri. Rumah ini tidak lagi menyimpan ancaman. Ia telah berubah menjadi saksi kebangkitanku. Saksi bahwa aku pernah hampir kehilangan diriku, dan memilih untuk mengambilnya kembali. Malam turun perlahan. Aku menyalakan satu lampu. Cahaya hangat memenuhi ruangan, seperti pelukan yang selama ini tak pernah kudapatkan. Aku duduk di sofa, menegakkan punggung, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aman. Bukan karena aku sendirian, melainkan karena aku akhirnya berada di tempat yang benar. Berdiri di atas harga diriku sendiri. Pagi datang tanpa ketegangan. Tidak ada suara langkah yang terburu-buru. Tidak ada pintu yang dibuka kasar. Hanya cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela, menyentuh lantai ruang tamu yang kini terasa benar-benar milikku. Aku berdiri di dekat jendela, memandang halaman depan yang masih basah oleh embun. Udara pagi terasa segar, seperti napas baru yang selama ini kutahan terlalu lama.
Untuk pertama kalinya, aku bangun tanpa rasa waspada. Tanpa pertanyaan dalam kepala tentang apakah hari ini aku akan kembali direndahkan. Aku tidak merebut apapun. Aku hanya mengambil kembali hakku. Kebenaran itu berdiri tegak di dalam diriku, tidak goyah, tidak perlu pembenaran. Selama ini aku sering dianggap kejam karena akhirnya bersuara. Padahal yang kulakukan hanyalah berhenti membiarkan diriku diinjak. Jika mereka kapok, itu bukan karena aku berubah menjadi jahat. Itu karena mereka meremehkan seorang perempuan yang terlalu lama diam, dan lupa bahwa diam bukan berarti lemah. Aku berjalan menyusuri rumah itu dengan langkah ringan. Setiap ruangan kini terasa berbeda, bukan karena perabotnya berubah, tetapi karena perasaanku berubah. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menekan. Tidak ada lagi suara-suara yang menyudutkan. Di dinding, aku menurunkan beberapa foto lama. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Beberapa kenangan memang harus dilepaskan agar ruang bisa bernapas kembali. Aku menyimpannya rapi, sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai luka yang harus terus dipandang. Aku duduk di meja makan, menyeduh teh hangat. Uapnya naik pelan, menenangkan. Aku menyesapnya perlahan, menikmati sunyi yang kini terasa ramah. Sunyi yang tidak mengancam, tidak menuduh. Aku memikirkan hidupku ke depan. Tentang batas-batas yang kini telah kutarik jelas. Tentang diriku yang tak lagi menunggu diselamatkan. Aku tidak lagi hidup sebagai bayangan dari peran orang lain. Aku tinggal di rumah ini dengan tenang. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai istri yang harus mengalah. Bukan sebagai perempuan yang keberadaannya harus disetujui. Aku tinggal di sini sebagai diriku sendiri. Pemilik rumah ini. Pemilik hidup ini. Dan di pagi yang sederhana itu, dengan secangkir teh di tangan dan matahari yang hangat di wajahku, aku tahu, aku telah sampai. Bukan di tempat yang sempurna, melainkan di tempat yang jujur. Tempat di mana aku akhirnya berdiri utuh, tanpa harus meminta izin untuk menjadi diriku sendiri.